5 hari sebelum berangkat ditelepon. 5 hari? 5 hari. Oh, mepet ya? Kedutaan Saudi telepon, Mas Dude udah umroh belum? Udah haji belum? Akhirnya saya ketemulah sama pihak dari kedutaan tuh. Ternyata alhamdulillah waktu itu memang Rezekinya ya? rezeki dan keputusan Allah sebenarnya kan. Betul. Allah berikan jalannya seperti itu, alhamdulillah. Bismillah, pejuang langit. Dunia hiburan sering dianggap identik dengan gemerlap dan hedonisme. Pergaulan bebas, gaya hidup mewah, seakan jadi bagian yang tak terpisahkan. Namun di tengah image negatif itu, muncul sosok-sosok yang memilih jalan berbeda. Salah satunya Dude Herlino. Bukan sekedar bintang sinetron, ia menjadikan hijrah sebagai titik balik hidupnya. Tidak hanya berubah untuk dirinya sendiri, Kak Dude juga merangkul sesama artis. Lewat kajian musyawarah, ia mengajak teman-teman artis untuk lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Assalamualaikum pejuang langit. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di rumah kakak ipar saya. Nih, saya sekarang sudah sampai di rumahnya Dude Herlino. Berhubung nih ya, sebentar lagi udah mau masuk bulan puasa, saya mau silaturahmi dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Apa kabar Kak Dude? Alhamdulillah. Masya Allah. Orang jauh ya. Kan berhubung nih, bentar lagi Ramadan. Oh iya. Gimana, sendiri di rumah? Kebetulan Ica lagi ada kerjaan. Baik. Ayo, Menarik masuk, nih. silakan. Yuk, masuk yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memilih jalan hijrah ternyata berdampak besar pada hidup Kak Dude Herlino. Bukan terpuruk ekonominya, justru keberkahan luar biasa mengalir dalam hidup beliau. Kebahagiaan semakin terasa ketika Allah hadiahkan jodoh seorang istri soleha dan anak-anak hafiz Quran. Alhamdulillah. Kak Dude ini punya kebiasaan yang menarik juga nih Kak Dude. Apa itu? Ini harus ditiru nih. Jadi suka melarisi dagangan para pedagang di sekitar rumah. Ini sebenarnya masukan dari Anof juga ya. Bisa aja. Jadi nanti kita sambil keliling-keliling, habis itu kita ke masjid dulu sekarang. Boleh. Ayo Kak Dude. Sip, silakan. Kali ini kita bahas salah satu kegiatan mulianya, yaitu gemar bersedekah dan sering larisin dagangan pedagang kecil. Nah, silakan Anof. Wih, dibawa ke rumah ternyata. Jadi tadi ada bapak di depan kan. Saya pikir karena hujan kebetulan. Iya. Saya bilang, Pak kita ke dalam aja Pak. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam. Masya Allah. Ngobrol-ngobrol kita kali ya. Boleh. Ayo sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, sehat Pak. Ya, Pak. Ini Anof. Salam kenal, Pak saya Aceng. Anof. Oh iya. Pak Aceng ini memang sering di sekitar sini, Nof. Oke, betul, baik. Pak ya? Jadi jamaah kalau sholat bareng-bareng kita di masjid Ya. sini dekat rumah. Udah berapa tahun Pak Aceng jualan? Alhamdulillah lumayan lama, sekitar 20 tahun kurang. Masya Allah. 20 tahun. Jadi tiap hari termasuk bulan puasa juga? Kebetulan kalau bulan puasa kita resign karena ada kegiatan lain. Ya bantu di musola atau di masjid. Oh. Jadi ada Gak jualan berarti? enggak karena bulan puasa itu cari pahala. Nah, Bapak udah di sini, mungkin Anof nanti cari orang ya buat larisin dagangan Bapak ya? Oh boleh Pak ya Pak ya. Nanti kita traktir orang-orang makan di sini ya. Pejuang langit, sekarang saya panggil orang-orang sekitar buat makan gratis dulu. Habis ini, Kak Dude insya Allah mau larisin dagangan Pak Aceng. Enggak. Nah, Kak Dude, aku mah kenal. Ini Bang Aceng. Oh kenal sama Pak Aceng? Oh kenal ya? Wah, udah Aku tuh jamaah masjid. Jadi dia ini sering kasih potongan harga ke jamaah. Oh, diam-diam amalannya luar biasa Kak Dude. Nah, Kak Dude, sekarang kita mau ngomongin tentang keberkahannya nih Kak Dude. Oke. Nah, apa sih keberkahan yang Kak Dude dapat itu? Sebenarnya kalau bicara keberkahan ya,
Kalau menurut kakak sih, kalau kakak secara pribadi, landasannya itu ayat Quran yang menjelaskan kalau kita bersyukur nikmat Allah tambah. Ya. Kalau kufur sama nikmat, azab Allah sangat pedih. Ya. Ya kan? Jadi kuncinya adalah perbanyak rasa syukur dulu sebenarnya. Manusia itu kan keinginan banyak. Betul. Kalau bisa langit ketujuh kita tarik itu sebenarnya. Ya kan? Tapi kan kita nggak tahu Allah mau ngasihnya seberapa besar sih. Ya. Allah mau kasihnya kita tuh lewat ujian dulu apa enggak. Baik. Kita butuh usaha, upaya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bersyukur atas apa yang kita punya dulu nih sekarang. Kemudian mau nggak kita berbagi sedikit aja. Baik. Yang jelas zakat udah harus lah, 2,5% itu wajib ya. Hmm. Nah selebihnya apa? Ya kita kasih semampu kita. Baik. Mau sedekah boleh banyak Kak? Boleh. Boleh diem-diem, boleh terang-terangan. Ya kan? Dari syukurnya Kak Dude, Allah limpahkan berkah tak terduga. Di tahun ini, Allah undang Kak Dude umroh 2 kali di bulan Januari 2025. Masya Allah. Pertama, bersama teman-teman kajian Musawarah. Yang kedua, umroh dengan keluarga. Allahu Akbar. Nah, saya mau spill sedikit nih. Alhamdulillah nih, di tahun 2019 yang lalu nih, Kak Dude ini dapat undangan haji langsung dari Kerajaan Saudi. Waduh, boleh iyalah. diceritain sedikit, kok bisa nih Kak Dude dapat undangan seperti itu? Nah, itu sebenarnya juga pertanyaan di dalam diri sendiri waktu ditelepon. Kok saya, ya kan? Iya. Tiba-tiba satu hari, 5 hari sebelum berangkat ditelepon. 5 hari? 5 hari. Mepet ya? 5 atau seminggu lah kira-kira. Mepet banget memang. Kedutaan Saudi telepon, Mas Dude udah umroh belum? Udah haji belum? Akhirnya saya ketemu lah sama pihak dari kedutaan tuh. Sambil saya bawa semua paspor segala macam kan, dokumen yang diperlukan. Ternyata benar, ya kan? Masya Allah pejuang langit, Kak Dude mendapat undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi. Bukan kebetulan, ini adalah takdir indah dari Allah. Dengan fasilitas super istimewa, Kak Dude diberi kesempatan menyaksikan keindahan tanah suci dari udara. Alhamdulillah, atas izin Allah Azza wa Jalla, beliau bisa melihat Mekah dari atas, Padang Arafah, Mina, Jabal Nur, hingga ribuan jemaah haji yang tawaf di Baitullah. Perjalanan ke tanah suci ini benar-benar menggetarkan hati Kak Dude. Melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla dari udara, menyaksikan kemuliaan Baitullah dari langit, semua itu ia syukuri sepenuh hati. Tak semua orang mendapat kesempatan istimewa seperti ini. Dijamu Allah dengan fasilitas luar biasa. Seolah diundang langsung untuk naik haji. Masya Allah. Dari Indonesia, hanya Kak Dude seorang. Selebihnya bersama tamu-tamu Allah dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Pakistan. Allahu Akbar. Kalau pertanyaannya kenapa harus kakak, itu pun kita nggak ada jawabannya. Baik. Jadi mereka pun waktu itu nama kakak ini nggak keluar, jadi ada beberapa opsi. Mungkin waktu itu jadwalnya nggak cocok segala macam. Iya. Nggak tahu mereka ada yang ngusulin atau mereka kepikiran Dude aja. Wah. Gitu. Siapa tahu belum berangkat gitu ya. Ternyata alhamdulillah waktu itu memang Rezekinya ya? rezeki, dan semua kan nggak ada yang lepas dari keputusan Allah sebenarnya kan. Betul. Allah berikan jalannya seperti itu, alhamdulillah. Pejuang langit, keberkahan yang Kak Dude rasakan tidak berhenti sampai di situ. Beliau berusaha keras mengqurankan rumah tangganya. Dan Masya Allah, Allah berikan hadiah terindah. Tak hanya dianugerahi istri soleha, bahkan anak-anak penghafal Quran. Alhamdulillah. Anof kan ngeliat anak-anak Kak Dude, Rendra, Mali. Iya. Itu kan berapa kali dia menghafal Quran, hafiz Quran. Iya. Itu gimana sih Kak Dude? Kan Kak Dude dengan jadwal yang sedemikian rupa masih tetap bisa menjadi kepala keluarga, bahkan ngetes hafalan anak-anak, dan alhamdulillah sekarang mereka lagi menghafal Quran. Betul. Gimana tuh cara maintain itu Kak Dude? Ya, jadi awal nikah nih, kalau cerita sedikit mundur ya. Nikah sama Ica awalnya sama-sama punya komitmen karena kita nggak tahu tuh rumah tangga kayak apa sih. Iya. Makanya begitu awal nikah, sebelum punya anak nih, sebelum hamil, Ica, kan kita belum punya pengalaman. Ya. Kita belajar Islam tuh sebenarnya gimana sih mendesain rumah tangga. Ada omongan seperti itu? Ada omongan. Karena
yang Masya Allah. kita jadikan rujukan itu rumah tangga tuh cuma orang tua kita. Betul. Karena puluhan tahun kita lihat mereka tuh. Iya, iya, iya. Begitu kita nikah, kita tahu lah kelemahan kekurangan orang tua kita. Betul. Tapi kita inginnya Islam tuh guidance-nya gimana? Rumah tangganya Nabi itu kayak apa? Iya. Nabi itu pernah berselisih nggak sih sama para istri beliau gitu? Setelah kita pelajarin, baru kita mulai mendesain ulang. Masya Suami Allah. begini, istri begini. Oh, ada blueprintnya ya? Ada blueprintnya. Wah, keren. Blueprintnya ada dalam Quran, ada dalam hadis Iya, sebenarnya. iya, iya. Cara taunya ikut kajian. Ya, Gitu. iya, iya. Begitu Ica hamil, baru kita ngobrol lagi sama Ica. Jadi orang tua tuh blueprintnya kayak apa dalam Islam? Baik. Belajar lagi. Ha-ha. Ternyata mengqurankan rumah. Ya, kita bicara itu ya, mengqurankan rumah itu penting sekali. Masya Allah. Quran membawa keberkahan bahwa bahkan membuat anak itu menjadi lebih happy, Ya. lebih cerdas ya. Baik. Dan awalnya waktu anak-anak ikut program Tasmi itu ya menghafal Quran, saya agak ragu nih bisa nggak ya? Bisa nggak keep up ya mereka? Betul, bisa bertahan nggak mereka? Iya, iya. Ternyata alhamdulillah, Allah yang berikan semua kan. Masya Allah. Begitu juz 30 aja, kita nangis ngeliat mereka, ngeliat Rendra bisa 30 ya, juz 30. Kebayang. Walaupun ada juz amma, juz surat-surat pendek, tapi buat kita, seumur kita aja mungkin kita nggak hafal juz Betul. 30. Untuk sholat berjamaah di masjidnya luar biasa nih Pak Isin. Orang tua juga bilang harus mementingkan sholat 5 waktu. Nah, ini pesan orang tua lagi kan? Iya, orang tua. Jadi memang kalau yang pesan dari orang tua tuh berkesan Iya. banget ya Pak Iceng ya? Ya, itulah buat untuk anak saya nanti juga sama seperti itu. Waduh. Supaya tidak pernah meninggalkan sholat. Itu Betul, nomor betul. utama. Dan enaknya tau nggak, Nov? Kalau di masjid itu kan kita bisa ketemu banyak orang. Iya, iya. Ukuahnya bisa terbentuk. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat urutan staff itu kan nggak yang, yang duitnya paling banyak di depan kan nggak? Iya, benar. Yang datang duluan Iya. jadi di depan gitu kan. Iya, Gitu Pak ya? Itu. Jadi semua sama lah gitu kita Wah, ya. luar biasa. Sama-sama tunduk di hadapan Allah begitu ya Pak Aceng ya? Iya, Luar itu. biasa. Alhamdulillah pejuang langit. Sekarang saya sama Kak Dude udah sampai di masjid dan akan melaksanakan sholat fardu. Ini adalah salah satu masjid yang paling sering Kak Dude datengin. Sama seperti Pak Aceng, Kak Dude mewajibkan dirinya untuk sholat berjamaah di masjid. Makanya, sesibuk rutinitas Kak Dude, masjid akan selalu jadi tujuan utamanya. Guru ngaji saya pernah bilang, sholat berjamaah di masjid punya banyak keutamaan. Setiap langkah menuju masjid adalah ampunan dosa. Dan derajat kita diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Begitu mudahnya Allah memberi kita peluang untuk meraih pahala.
Kak Dude, tips buat kita nih, apalagi Arnov dan penonton di rumah, buat orang-orang yang mau berubah, mau hijrah. Ada tips nggak yang bisa di-share untuk awal mula tuh apa yang harus kita kuatkan? Berusaha mencari informasi tentang Islam, Oke. gitu ya. Atau yang berikutnya adalah kalau ada kegelisahan dalam hidup, cari solusinya dalam Islam. Baik. Ya, keresahan misalnya, aduh hidup kok gini-gini aja, kok apa sih yang dicari dalam hidup? Kan banyak orang tuh dalam hidup tuh kayak, ini mau ngapain lagi ya? Sebenarnya apa yang mesti, kok saya nggak merasakan kenikmatan, kok begini, monoton Ya. gitu ya. Nah, coba cari referensi semua dalam Islam. Baik. Islam itu ada rasa bersyukur, ada bagaimana kita berbagi kepada orang tuh rasa nikmat loh. Betul. Bukan hanya kita dapat nikmat, tapi berbagi itu nikmatnya luar biasa. Kemudian nanti kita bisa merasakan ketika kita bisa berbagi, Allah kasih ganjaran, rezekinya dilipat gandakan. Ya, atau kita mungkin stuck dengan permasalahan hidup kok begini-begini aja, rumah tangga misalnya. Coba cari deh solusi dalam Islam. Itu pelan-pelan nanti menuntun kita kepada ilmu yang lebih banyak lagi. Satu tipsnya ketika sudah punya ilmunya, coba diterapkan. Baik. Karena kalau cuma kita tahu, kemudian nggak kita terapkan, jadinya. Benar. Ya, jadi kalau kita tahu satu ayat, coba kita lakuin deh. Ya. Misalnya orang tahu baca Quran itu bikin tenang. Oke, coba saya baca 1 ayat, 2 ayat. Oh iya tenang nih. Kita tambah lagi. Baik. Kalau bisa bagi ke orang lain. Siap. Nah, itu jadi ilmunya bisa berlipat ganda. Gimana supaya tetap istiqomah menjalani hijrah itu, Kak? Gini ya, kalau kakak ini sebenarnya sekarang masih tahap belajar. Ya. Kalau Baik. ditanya hijrahnya udah bagaimana? Wah, kalau dibilang masih kurang banget. Gitu. Iya. Maka penting banget untuk punya semangat belajar. Oke. Ya. Yang berikutnya adalah apa? Harus punya komunitas atau teman-teman yang bisa saling support. Baik. Ya, kadang begini, teman itu kita curhat sama temen nih. Temen arahin ke hal yang buruk, kita ke bawah tuh. Iya. Makanya kalau kata Nabi Muhammad ya, Rasulullah bilang kan bahwa hati-hati memilih teman. Baik. Karena kita kadang-kadang tuh mencocoki apa yang teman kita lakukan tuh kadang. Jadi Baik. pengaruhnya teman tuh kuat banget. Ya. Maka dekati atau kita kumpul dengan teman-teman yang bisa membawa kita ke surga. Kalau punya masalah datang ke teman-teman yang bisa kasih solusi yang baik secara Islami gitu ya. Nah, jadi kalau buat kakak pertama cari ilmunya, yang kedua adalah di dalam komunitas kita, komunitas yang bisa saling support. Baik. Kemudian temukan guru yang baik ya. Yang berikutnya yang terakhir kalau buat kakak banyak berdoa ya, karena hidayah hati kita itu kan Allah yang bisa ngatur semua. Iya, pagi bisa tobat, sorenya bisa maksiat. Betul. Hati manusia dibolak-balik ya. Sementara umur kita nggak tahu kapan berakhir. Benar. Kita ingin saat akhir hidup itu udah di posisi yang terbaik. Iya. Kan cuma kita nggak tahu kapan kita mati kan. Betul. Jadi banyak berdoa, pasrah, minta sama Allah yang terbaik. Nanti Allah akan tuntun pelan-pelan tuh. Nikah muda, Ica bingung tuh. Nikah muda. Maksudnya apa nih Kak? Ica manggilnya kakak juga kan? Iya. Kalau Ica punya pikiran nikah muda, ini kakak terus terang aja nih, kakak bilang. Baik. Kakak mau punya hubungan yang serius. Tapi kalau Ica mau, kakak nggak mau pacaran nih, saya bilang. Baik. Maunya langsung ngomong sama orang tua Ica, sama ayah Ica. Masya Allah.